Perkenalkan, nama saya Nirma Yuni. Saya adalah guru kelas 6 MIN 41 Aceh Besar, sekaligus mahasiswa PPG Daljak 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Salatiga. Hari ini, Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 6 dengan materi sistem tata surya. Seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Baik, terlalu semangat rupanya nih buatnya ya. Baiklah anak-anak, sekarang sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Zakir Fatah. Silakan. Pak. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Amin. Baiklah, ibu akan melaksanakan harian kalian satu persatu. Yang ibu panggil, tolong tunjuk tangan. Bagus Apriliana, Zakia Misran, Hadir. Faizan, Hadir. Muhammad Rifki. Setelah kita berdoa, kesiapan hadir, sudah ibu bisa semua, ternyata hadir semua. Nah, untuk memperkuat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap, nak? Siap. Sekarang kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita akan review kembali tentang pembelajaran minggu yang lalu. Nah, ibu mau tanya nih sama anak ibu yang kita pelajari minggu yang lalu ya, tentang masalah rotasi dan revolusi. Nah, ibu mau tanya lagi nih sama anak ibu, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Ada yang bisa? Oh, baik, Zafir. Bumi berputar pada porosnya. Bagus. Nah, maknanya rotasi bumi itu adalah bumi berputar pada porosnya. Nah, satu lagi nih, apa itu revolusi bumi? Bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Maknanya ibu sudah paham tentang rotasi dan revolusi.
revolusi. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang materi susunan tata surya. Nah, tentang tata surya ini tujuan pembelajaran kita yaitu di mana kamu akan mengetahui tentang planet-planet dan benda-benda lain, atau kamu mampu mendeskripsikan sistem tata surya, yaitu matahari sebagai pusat tata surya serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum kita lanjutkan. Pertanyaannya, apa yang kamu rasakan ketika kamu berada di bumi ini? Adanya apa? Hah? Adanya apa? Apa yang kamu rasakan saat ini? Adanya siang dan malam? Adanya siang dan malam. Kalau siang itu bagaimana suasananya? Terang apa gelap? Panas apa dingin? Kalau malam hari, apa yang kamu rasakan? Gelap. Terus? Dingin. Nah, itulah adanya perbedaan antara siang dan malam. Nah, untuk selanjutnya kamu akan Ibu berikan satu tayangan materi kita pada hari ini, yaitu tentang tata surya. Kamu perhatikan baik-baik ya. Adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Putri D dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita telah memasuki materi baru, yaitu materi tema 9 di kelas 6, yaitu mengenai materi sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendeskripsikan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, serta posisi dan karakteristik anggota tata surya. Di dalam materi pembelajaran sistem tata surya ini, nantinya kita akan mempelajari tentang matahari, kemudian kita mempelajari tentang planet-planet dan juga benda-benda lainnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah bertemu dengan tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Nah, setiap benda ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda lainnya. Benda-benda lain berada mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius.
Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan. Nah, berikut ini akan disampaikan lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan kedua dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan mengantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan mengantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi Nah, setelah kalian menonton sistem galaksi kita, sistem tata surya kita, supaya untuk kalian lebih mengetahui lagi, lebih mendalam lagi ilmu pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Disitulah kamu akan mengaplikasikan ilmu pengetahuan kalian supaya lebih mendalam. Siap anak-anak? Ya. Tepuk semangat! Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Planet, ya, planet-planet ya. 1, 2, 3. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai ke Neptunus. Penciptamu aku, siapa gerangan planet-planet ciptaan Allah. Nah, untuk mengaplikasikan LKPD ini, kamu akan Ibu bagi ke dalam membuat kelompok, ya. Nah, dengan syarat dalam kelompok kamu harus saling kerja sama. Dimengerti? Siap? Baik, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, yang laki-laki kelompok 1, yang perempuan kelompok 2. Boleh digabungkan mejanya, ya? Ini LKPD yang kamu pelajari dan kamu aplikasikan semaksimal mungkin, ya. Tolong kerjasamanya supaya materi kamu selesaikan. Jadi kamu kerjasama. Tunggu digunting dulu, gunting satu persatu. Yang lain menempel, ya. Tunggu digunting dulu. Tunggu dulu, digunting gunting pas ini. Gunting. Ini beda, Oma? Enggak usah. Ini gunting seperti ini nanti mau dibulatkan. Iya, ya. Ini nggak usah dibulatkan. Ya. Oke. Nah, dulu ya. Contoh. Nah, perempuan, tolong digunting lurus, gunting ini. Jangan ketat, yang benar-benar. Nama nggak usah. Ini kan ya.
Kamu buat ya. Itu tadi seperti gambar tadi. Ini apa namanya? Asteroid. Jadi pemisah antara planet dalam dan planet berdasarkan misalnya ya. Ini bintang-bintang nih, bintang-bintangnya. Bumi, Mars, mana Jupiter? Ini Merkurius. Ini yang tadi. Iya di sini. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ya, berarti ya. Nah, Ibu, apakah hasil kerja kelompok kalian buat semua? Nah, apabila sudah, kita akan mempresentasikan satu kelompok ke depan. Yang mana dulu yang harus ke depan? Kelompok ternyata yang sudah siap ini kelompok 1 dulu. Coba kamu presentasikan hasil kerja kalian di depan. Kan kelompok 1 apa benar? Mereka yang kerjakan seperti ini, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Presentasikan. atau presentasikan hasil karya kami. Ada apa aja di sini? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kelompok 2 kira-kira apa benar yang dikerjakan oleh kelompok 1? Benar. Kasih tepuk tangannya. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira yang mana pusat tata surya? Pusat tata surya matahari. Nah, yang mana yang dikatakan dengan planet terdalam? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Betul? Planet kedua? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, kasih yang pesan dulu tepuk tangan. Terima kasih. Boleh kembali dulu. Ya. Nah, sekarang untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Ayo, kelompok 2, ayo jalan-jalan dengan kelompok 1. Ayo, cepat. Nah, kamu perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Nah, ada apa ya? Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Betul? Betul. Yang mana sebagai pusat tata surya? Matahari, Matahari. Planet terkecil? Merkurius, Merkurius. Planet terdalam? Apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Mars. Oke. Planet terluar? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Benar? Benar. Nah,
terbagi menjadi planet terdalam dan planet terluar. Apa aja planet terdalamnya? Merkurius, Planet terluarnya? Jupiter, Saturnus, Dan Neptunus. Nah, itu setelah kalian pelajari semua itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Salah satu planet yang mempunyai kehidupan itu adalah planet apa? Bumi. Nah, kita wajib bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kita saling menjaga bumi dengan isinya, ya, saling menjaga seperti tidak menebang pohon, ya, kemudian menggalakkan menanam 1000 pohon supaya apa? Bumi kita itu tampak asli dan indah. Nah, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD soal kepada kalian. Apakah kalian sudah memahami apa tidak? Nah, Ibu akan membagikan soal kepada kalian. Nah, kalau menjawab ya, tulis namanya masing-masing. Nanti baru dikumpulkan ya. Boleh bisa kamu. Ya. Tulis nama. Satu orang satu. Ya. Satu orang satu. Buat di sana kita tulis nama. Tulis nama dulu. Tulis nama semuanya. Tulis nama. Udah di sini soalnya apa? Kalau nggak ada ya udah. Namanya taruh dulu yang lain. Sudah selesai? Bu kasih waktu 2 menit lagi ya. Sudah siap semua?